yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sikap sabar, kita akan belajar dari sebuah kisah. Terkadang ujian menimpa kita bukan dari orang-orang jauh, justru dari orang-orang terdekat kita. Lihat, betapa banyak mertua perempuan berselisih dengan menantu perempuan. Ada apa ini? Lihat sebuah kisah seorang wanita bernama Urainab baru saja menikah dengan laki-laki yang bernama Yazid. Di hari pertama pernikahan mereka, Yazid membawa sang istri untuk tinggal bersama-sama dengan ibunya Yazid. Mereka tinggal di rumah itu bertiga saja. Kemudian apa yang terjadi, Bu? Di hari pertama pernikahan, Urainab langsung merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu karena ia merasa tidak suka dengan ibu mertuanya. Apa-apa serba diatur, apa-apa ibu mertuanya ini selalu ikut campur, apa-apa selalu salah di ibu mertuanya ini. Itu yang membuat Urainab berkata kepada Yazid, "Kenapa kita tidak tinggal berpisah saja dari ibumu? Karena aku lambat laun bisa saja membenci ibumu," kata Urainab. Apa yang dikatakan oleh Yazid, bagaimana mungkin kita tinggal terpisah? Pertama, kita bukan orang yang kaya raya memiliki banyak rumah. Kedua, ibuku adalah ibu yang sudah tua renta dan ibuku sebatang kara. Aku adalah anak yang harus berbakti kepada ibuku, orang tua satu-satunya. Dan kemudian yang terjadi setiap hari antara ibunya Yazid dan Urainab, istrinya Yazid, senantiasa berselisih terus-menerus. Urainab merasa tidak tahan dengan sikap ibunya Yazid. Maka suatu ketika Urainab pun pergi ke rumah seorang tabib dan mengatakan, "Aku tidak kuat hidup dengan ibu mertuaku yang setiap hari selalu ikut campur dalam urusanku, yang setiap hari selalu menyalahkanku. Aku mohon wahai tabib, aku ingin meracuni ibuku supaya ibuku tidak ada lagi di muka bumi ini dan aku bahagia menjalankan kehidupan rumah tangga dengan suamiku Yazid." Maka sang tabib itu pun memberikan segelas yang katanya racun untuk meracuni ibu mertua dari Urainab. Tapi sang tabib berpesan kepada Urainab, "Urainab, setiap hari engkau taburkan, engkau berikan minuman racun ini kepada ibu mertuamu dengan satu syarat. Tiap hari engkau lakukan dengan rutin, karena kalau mendadak pasti orang akan mencurigaimu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu mertuamu, supaya kalau terjadi apa-apa mereka tidak curiga terhadapmu. Patuhi semua kata-katanya, dengar kata-katanya, merendah dirikanlah terhadapnya, hormatilah dia, sertakan semua dirimu terhadap dirinya, dan layani semua kebutuhan-kebutuhan dari ibu mertuamu," kata tabib ini. Maka Urainab pun hari demi hari berusaha untuk memberikan racun tersebut kepada ibu mertuanya, walaupun ia sangat enggan, dan dia berusaha untuk senantiasa berlemah lembut terhadap ibu mertuanya ini, supaya orang tidak curiga. Kalau nanti mertuanya mati, orang tidak curiga dan menuduhnya. Hari terus berlanjut dan apa yang terjadi? Ternyata setelah 3 bulan berjalan, Urainab senantiasa memberikan racun setiap hari. Di hari terakhir, Urainab tak sengaja mendengar sang ibu mertua memuji-mujinya di hadapan Yazid. Ibu mertuanya mengatakan, "Yazid, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perasaanku ini. Aku sangat sayang sekali terhadap Urainab, istrimu itu. Selama 3 bulan terakhir ini dia sangat berbuat baik terhadapku. Dia sangat lembut terhadapku. Dia melayani kebutuhanku. Ya Allah, ternyata istrimu itu, wahai Yazid, aku telah berburuk sangka. Dia sangat baik terhadapku. Dan jagalah istrimu itu baik-baik. Dia istri yang sangat solihah, wahai Yazid," kata sang ibu. Maka berderailah air mata dari Urainab. Kemudian ia menangis dan berlari menuju ke rumah tabib dan mengatakan, "Tabib, tolong aku, berikan penawar racun dari mertuaku ini. Aku tidak ingin membunuhnya. Ternyata ibu mertuaku sangat menyayangiku. Aku menyesal karena meracuninya. Berikan penawar, wahai tabib. Berikan penawar agar dia tidak mati, wahai tabib," kata Urainab dengan bersungguh-sungguh dan berurai air mata. Sang tabib mengatakan, "Kenapa? Apa yang terjadi dengan ibu mertuamu? Ibu mertuaku sangat baik selama 3 bulan terakhir ini. Tidak pernah memarahiku, tidak pernah masuk urusan rumah tanggaku. Dia sangat baik terhadapku dan aku sangat menyesal karena berniat untuk meracuninya." Apa kata tabib? "Ketahuilah, racun ini hanya air putih biasa. Dia bukan racun. Yang racun adalah pikiran dan hatimu. Karena pikiranmu selalu kotor terhadap ibu mertuamu yang menginginkan terbaik untukmu. Ibu mertuamu yang menginginkan engkau melayani yang terbaik untuk suamimu. Yang racun adalah hatimu karena engkau senantiasa berburuk sangka dan kotor sekali. Maka
Urainia pun kembali ke rumah dan bersimpuh di kaki sang ibu mertua. Ibu mertuaku, engkau ibuku. Ibu mertuaku, aku minta maaf atas semua perlakuanku. Nasihat-nasihatmu adalah kebaikan untukku. Lihat, ketika mendapatkan ujian demi ujian, apa yang dilakukan? Harusnya adalah introspeksi diri, sabar, dan lakukan kebaikan demi kebaikan. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan untuk diri.